Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah, dalam salah satu buku dari seri STH Silsilah Tarbiyah Hasmi, kalau nggak salah yang seri atau jilid ke-6, itu ada tema yang diangkat yaitu menuju masyarakat Islam. Ada pembahasan yang menarik dalam buku ini, yaitu ketika di dalamnya itu dijelaskan bahwa penegakan syariat atau tingkatan-tingkatan syariat itu menjadi 3 level. Ada syariat dalam level atau ranah pribadi, individu. Yang kedua, syariat dalam ranah keluarga. Dan yang ketiga adalah syariat dalam bentuk institusi atau lembaga atau negara. Dengan penjelasan yang sangat bagus dalam buku itu. Tapi awalnya Ana mengira bahwa ini hanyalah istiqrar atau penetapan yang diambil dari dalil-dalil secara umum. Namun di kemudian hari ternyata ada ayat-ayat Al-Quran yang sangat selaras dengan pembagian syariat itu menjadi 3 level. Yaitu ayat yang sangat familiar dan ayat yang memang sering kita baca dan populer sekali di bulan Ramadan. Yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan kata kutiba. Ayat-ayat kutiba. Di mana dalam surat Al-Baqarah dari ayat 178, 180 dan 183, ini ada 3 ayat kutiba. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Yang kedua adalah kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah. Dan yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Ini 3 ayat kutiba. Dan seharusnya sebagai orang yang beriman yang siap menerima penuh kebenaran Al-Quran, tidak boleh pilih-pilih, harus fair. Kalau kita berpuasa Ramadan karena ada ayat kutiba 'alaikumus syiyam, maka 2 ayat kutiba selanjutnya kemana selama ini? Padahal perintahnya sama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Didahului dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa kalau kita kepada syiyam kita bersemangat, tapi kepada qisas kita abai, seolah-olah itu bukan urusan kita? Padahal ayatnya beriringan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan dan mendahulukan kutiba 'alaikumul qisas sebelum kutiba 'alaikumus syiyam. Kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah, kalau kita ambil pendekatan tadi bahwa walaupun perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas,
Namun pada prakteknya, penegakannya itu tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Untuk penegakan kisos membutuhkan sistem, membutuhkan lembaga, membutuhkan institusi yang legal, yang diakui oleh masyarakat dan negara secara umum untuk penegakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Qanun al-Jinayah, hukum-hukum syar'i terkait pidana Islam. Kalau negara tidak memberlakukan itu, maka walaupun Indonesia mayoritas Muslim, ya selamanya nggak akan tegak. Artinya apa? Di sini ada perintah Allah yang terabaikan secara massal oleh seluruh kaum muslimin. Seharusnya kalau kita melihat ada orang yang tidak puasa, kita langsung menganggap bahwa dia adalah orang yang tidak taat. Kita benci, kita ada ingkarul mungkar. Dalam hati kita ada rasa tidak terima, ada kecemburuan. Bagaimana mungkin seorang muslim, seorang yang beriman, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan? Padahal ayatnya, perintahnya sangat jelas. Seharusnya demikian juga ketika kita tidak melihat ditegakkannya hukum Allah di negeri ini, harusnya ada kecemburuan, harusnya ada ketidakridhoan. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Ketika kita melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisan. Kalau kita tidak mampu, ya dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau Allah pakai lisan saja masih tidak mampu, dengan hati. Pengingkaran, tidak setuju, tidak rela, tidak ikhlas kalau hukum Allah Subhanahu wa taala ini tidak ditegakkan. Kalau kaum muslimin sudah nyaman-nyaman saja ketika hukum Allah Subhanahu wa taala sudah tidak dijalankan, maka seluruh kaum muslimin memegang dosa semua. Mereka yang selamat hanya yang ada pengingkaran di dalam hati. Ingat, perhatikan ayatnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Enggak ada bedanya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Namun kita ketahui bahwa ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya sistem lembaga yang sah diakui secara umum oleh kaum muslim. Maka tugas bagi generasi muda kepada kalian para santri, jadilah kalian para tokoh-tokoh kaum muslimin. Jadilah kalian negarawan. Jadilah kalian politikus-politikus muslim yang mampu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di negeri tercinta kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menempatkan kata kisos ini lebih didahulukan daripada syiyam? Karena kisos itu ketika ditegakkan itu adanya kedaulatan Islam, adanya sebuah izzah bahwa kaum muslimin ini memiliki power, yang dengan power itu syariah di level bawahnya ini akan lebih gampang, akan lebih mudah. Daruriyatul khamsah yang merupakan maqasidus syariah, ketika ini ditegakkan semuanya akan terjaga. Akal akan terjaga, harta terjaga, nasl terjaga, agama terjaga, jiwa juga terjaga. Tapi sebaliknya ketika ini tidak ditegakkan, maka yang kita lihat adalah sekarang nyawa begitu murah. Kehormatan sudah tidak ada lagi. Perzinaan di mana-mana. Minuman keras legal dan diambil pajaknya oleh pemerintah. Prostitusi, aliran-aliran sesat atas nama kebebasan dan lain sebagainya. Ini kenapa? Karena tidak adanya penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini adalah suatu upaya yang sangat jauh yang harus kita upayakan, terutama kalian para santri. Di suatu hari nanti harus ada wujud yang nyata menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentang kutiba alaikum idza hadara hadakumul maut, ya, yaitu perintah untuk berwasiat. Walaupun banyak ulama yang berpendapat bahwa ayat ini mansukh dengan ayat waris, namun di antara para penafsir, Syekh Asy-Sya'di dalam tafsirnya Taisirul Kalamir Rahman di tafsir Kalam Al-Mannan, beliau menjelaskan bahwa tidak ada yang memansuh ayat ini. Ayat-ayat waris itu adalah merinci ayat ini yang masih bersifat umum. Artinya dalam syariat dan ranah keluarga, penegakan hukum waris ini harus dijalankan sebagaimana wajibnya kaum muslimin menjalankan puasa. Tidak butuh negara Islam hanya untuk sekedar menjalankan hukum waris. Maka levelnya ini lebih di bawah. Dan yang ketiga adalah level individu, yaitu seperti puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Tidak membutuhkan negara Islam untuk sekedar berpuasa. Tidak membutuhkan keluarga Islami untuk sekedar berpuasa. Namun adanya keimanan cukup untuk bisa kita semuanya berpuasa. Inilah 3 ranah syariat yang wajib kita tegakkan dalam seluruh aspek dan levelnya. Baik itu dalam ranah pribadi, keluarga, ataupun institusi negara. Dimana kalau ketiga-tiganya ini tegakkan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang menegakkan Islam secara kafah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.